Oke teman-teman, welcome back to my channel ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang lengkungan sayap teman-teman ya. Jadi lengkungan sayap itu bervariannya, ada yang lengkungnya itu bulat, ada yang lengkungnya itu nekuk, dan ada yang lengkungannya kayak lengkungan pelangi, dan juga ada yang lengkungannya capang ya. Nah, jadi dari beberapa lengkungan itu berbeda-beda karakter dan juga berbeda-beda manuver teman-teman. Oke, jadi kali ini saya akan bahas satu persatu tentang lengkungan layangan dan kekurangan dan kelebihannya teman-teman. Oke, yang pertama ada lengkungan pelangi, dimana lengkungnya itu dia lebih bulat ya. Nah, ini lengkungan ini biasanya suka dipakai oleh layangan-layangan setelan teman-teman. Nah, kayaknya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah layangan setelan yang menggunakan lengkungan yang lumayan simpel ya. Jadi lengkungan pelangi, jadi lengkungannya itu kayak gini. Jadi kayak bulat ya tuh kayak bulat kayak gini lengkungannya. Dimana lengkungannya itu tidak terlalu istimewa dan juga tidak memiliki lengkungan di sisi. Jadi lengkungannya bulat ya, ke atas ya. Jadi dari ujung sisi ini ke atas ya bulat. Nah, lengkungan kayak gini teman-teman, itu manuvernya dia larinya biasa ya, larinya maju biasa dan juga tidak nyeot teman-teman ya. Tapi larinya enggak sama dengan layangan yang mempunyai sayap yang capang seperti layangan Sukhoi teman-teman ya. Jadi cocok banget lah layangan kayak gini mah untuk jarak jauh dan juga untuk layang-layangan setelan kayak gitu. Jadi manuvernya standar teman-teman kayak gitu. Ini untuk lengkungan yang kayak pelangi ya, lengkungan standar. Cara bikinnya juga itu gampang banget teman-teman untuk lengkungan pelangi ya. Oke, kemudian ada juga lengkungan yang nekuk tapi nekuknya bulat teman-teman. Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Nah, ini lengkungan yang nekuk bulat ya. Nah, ini biasanya suka dipakai untuk layangan-layangan seot. Karena kenapa? Karena lengkungan bulat kayak gini ini memiliki tingkat kenyotan yang lebih parah teman-temannya. Jadi nyeot itu nyeot banget kayak gini tuh. Dimana lengkungannya cukup di sisi bulat banget, bulat ya tuh, bulat tuh. Tengahnya ini tidak ada lengkungan. Jadi bulat banget tuh. Kelihatan nggak? Set. Oh, lihat. Ini sangat bulat banget lengkungannya. Ya, sangat tajam banget ya tuh lengkungannya kayak gini. Ya tuh. Ini lengkungannya lengkungan bulat ya. Nah, jadi kelebihannya lengkungan kayak gini lengkungan kayak gini itu layangannya jadi lebih nyeot banget. Ini suka dipakai oleh layangan-layangan seot super ya, karena untuk bisa membuat layangan itu lebih nyeot ya. Nah, kekurangannya teman-teman, lengkungan kayak gini itu biasanya akan susah terbang ya kalau misalkan anginnya kecil. Nah, jadi cocoknya itu kalau anginnya besar itu mantap banget teman-teman kalau layangan kayak gini ya. Kalau anginnya kecil anginnya itu susah terbang teman-teman kalau lengkungan kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman, kalau ingin lengkungan seot kayak gini tapi mudah terbang, itu ada lagi teman-teman lengkungan yang ketiga, yaitu lengkungan yang kayak lengkungannya ada lengkungan kayak gini, cuma lengkungannya tidak terlalu nekuk teman-teman. Jadi kayak naktak ya. Nah, kayak yang ini teman-teman. Nah, kalau yang ini lengkungannya kayak gini teman-teman ya. Ini masih layangan seot, cuma lengkungannya dia di sini ya. Jadi ujungnya itu tidak terlalu lengkung ya. Dimana yang ini dari sini ke ujung itu lengkung semua ya. Jadi bulat lengkungannya. Tetapi kalau yang ini dia tidak terlalu bulat lengkungannya. Jadi lengkungan cukup di sini aja. Ya, jadi ujungnya tidak terlalu lengkung. Nah, kayak gini. Oh, lihat ya, set. Oh. Kelihatan nggak? Jadi lengkungannya di sini doang ya. Jadi naktak lengkungannya. Ujungnya tidak lengkung teman-teman. Tengahnya juga agak lengkung. Nah, jadi kelebihan lengkungan kayak gini, dia walaupun anginnya kecil itu stabil ya, tetap akan bisa terbang ya kayak gitu teman-teman. Dan juga ini nyeot teman-teman, tingkat kenyeotannya hampir sama dengan yang ini ya, tapi lebih nyeot yang ini kalau dibandingkan dengan yang ini teman-teman ya, kayak gitu teman-teman. Nah, ini lengkungan yang standar kayak gini seot ya, sini doang tuh. Jadi lengkungannya di sini doang, ujungnya tidak terlalu lengkung ya. Jadi ini aman banget walaupun angin kecil teman-teman. Oke, ada juga lengkungan yang terakhir, yaitu lengkungan capang teman-teman. Lengkungnya itu cukup tengahnya saja seperti layangan kayak gini teman-teman. Tuh ya. Tuh, ini lengkungan cukup di sini aja, capang. Jadi ujung-ujungnya tidak ada lengkungan. Ya, ini biasanya lengkungan kayak gini ini suka dipakai atau digunakan untuk layangan-layangan Sukhoi teman-teman. Dimana layangan Sukhoi itu memiliki lengkungannya di tengah doang. Nah, tapi ini bukan layangan Sukhoi teman-teman. Ini masih layangan setelan ya juga tuh. Tapi lengkungannya di tengah ya. Nah, lengkungan kayak gini itu teman-teman larinya cepat dan juga tidak nyeot teman-teman ya. Kayak gini tuh. Mantap gak?
Nah, ini gampang banget cara bikinnya. Bahkan ini sangat mudah sekali untuk lengkungan kayak gini bikinnya ya. Tuh simple, teman-teman. Lengkungan di tengah ya. Tapi gak bakal belah sebelah, teman-teman. Lengkungan gini ini jarang sekali belah sebelah. Karena kenapa? Karena lengkungan cukup di tengah aja ya. Beda lagi dengan layangan-layangan yang lengkungan di sisi seperti layangan shot itu rentan sekali belah sebelah. Makanya harus benar-benar seimbang, teman-teman, kayak gitu. Nah, kayak itu, teman-teman ya. Nah, tuh kalian suka lengkungan yang kayak gimana? Yang lengkungan seot atau lengkungan kayak gini? Oke. Nah, itu kembali lagi ke selera kalian masing-masing ya. Jadi kalian butuhnya yang kayak gimana ya? Butuh yang lajunya cepat atau butuh yang layangannya tidak laju cepat tapi dia lebih nyeot kayak gitu, teman-teman. Jadi makanya setiap lengkungan itu akan beda lagi manuvernya, teman-teman ya. Manuver layangan seot nyeot. Jadi lengkungannya kayak gini ya, tuh punya lengkungan di sisi. Ini bulat, lengkungan bulat banget ya. Lengkungan bulat banget kayak gini. Ini sangat nyeot banget, tetapi kekurangannya dia susah terbang kalau anginnya kecil, apalagi tipis ya, ini susah banget terbang ya. Jadi cocoknya anginnya besar. Ini enak banget, teman-teman. Oke. Nah, yang ini standar lengkungan pelangi kayak gini. Lengkungan ini mau angin kencang, mau angin kecil, ini enak-enak banget, cocok ya. Tapi ini tidak terlalu nyeot dan juga tidak terlalu maju cepat ya, standar. Oke, yang kedua ini masih layangan seot. Nah, ini lengkungannya beda, teman-teman, dari yang pertama. Karena yang ini lengkungan cukup di sini doang, tidak ada lengkungan di ujung ya. Ini juga nyeot, teman-teman, tetapi yang ini lebih aman. Walaupun angin kecil ini tetap bisa terbang, teman-teman, karena lengkungannya tidak terlalu bulat ya bagian ujungnya gitu. Nah, yang terakhir ini lengkungan capang. Dimana lengkungannya sangat simpel sekali dan bikinnya juga sangat mudah sekali. Nah, tapi lengkungan ini lajunya cepat ya, tidak nyeot ya, karena bukan diperuntukkan untuk layangan shot ya. Kayak gini, teman-teman. Tuh. Oke, teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Untuk konten kali ini semoga terhibur dan juga semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Semoga dilancarkan rezeki kita dan juga semoga diberkahkan ya.